berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan bahagia karena diberkati Tuhan, dalam keadaan sehat. Dan hal yang paling indah kalau kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita. Setelah melewati berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, mungkin ada sesuatu yang membuat kita masih merasa terbebani dalam pikiran kita karena ada masalah-masalah yang belum selesai, membuat kita jadi tidak bisa istirahat dengan baik malam hari ini. Tetapi apapun keadaannya, mari hampiri Tuhan, datang kepada Tuhan, bawa semua hal yang membebani jiwa kita kepada Dia, karena Tuhan ingin memberi engkau kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Jadi tidak ada alasan kita menanggung semua beban berat itu sendirian, karena Dia ingin mengubah situasinya dan membuat hati kita, jiwa kita tetap bersuka cita, tenang, dan lega menjalani apapun juga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa seluruh beban hidup kami, permasalahan hidup kami, karena kami sangat percaya hanya Engkaulah satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan, yang mengasihi kami, dan bisa kami andalkan. Lebih dari manusia di dunia ini, Engkau adalah pribadi yang tidak pernah ingkar janji, yang selalu peduli dan selalu ada ketika kami membutuhkan. Bapa, Engkau tahu masalah-masalah hidup kami itu mengganggu pikiran kami, menjadi beban dalam jiwa kami, membuat hati kami tidak tenang dan bisa menghalangi waktu-waktu istirahat kami. Tuhan, kiranya memberi kami kelegaan di batin, memberi kekuatan hati, memberikan pengharapan supaya kami tetap bisa melewati semuanya dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang, pikiran yang jernih. Berikan hikmat, berikan pengertian, dan nyatakan kuasa-Mu untuk memberi pertolongan kepada kami semuanya. Biarlah ini menjadi waktu di mana kami mengalami kelegaan itu dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, berbuat rancangan semula, serupa dengan Tuhan
Tuhan imanku berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Hanya satu kerinduan kami, mau seperti Engkau Tuhan, sebab Kau-lah yang diagungkan. Ini hidup kami Tuhan, pakai lebih lagi sesuai rencana-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak diagungkan. Kemuliaan-Mu melebihi segalanya. Hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku, Yesus Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara kita sebagai orang percaya sudah selayaknya untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Iman percaya kita hari demi hari semakin kuat karena seiring pengenalan kita akan Tuhan, itu membuat hati kita semakin semangat untuk terus setia mengikut Tuhan. Sebelum kita sharing tentang bagaimana kita menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita akan dengar dulu ada permohonan doa yang nanti akan kita doakan bersama-sama. Tolong bacakan. Ya, ini ada satu permohonan doa dari God Lovers kita. Tim Rest in God yang terkasih, mohon dukungan doanya agar saya bisa tetap kuat dan bertumbuh dalam iman. Ya, setiap orang memang membutuhkan dukungan ya, supaya imannya terus bertumbuh menjadi kuat. Karena ada banyak godaan, ada banyak tawaran-tawaran di dunia ini yang akan menyimpangkan kita dari jalan Tuhan. Ketika kita diselamatkan, ada banyak orang berpikir kalau aku diselamatkan, aku dipilih Tuhan, itu karena aku orang baik, karena aku orang yang lebih baik dari orang lain lah. Kalau orang lain dosanya banyak, aku cuma sedikit dosaku. Ketika orang berpikir dia ini orang yang pantas untuk diselamatkan Tuhan, yang ada adalah kebanggaan diri dan berubah menjadi kesombongan. Pada saat itu terjadi, maka imannya pasti sudah mulai gagal. Dia tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bicara tentang pertumbuhan supaya iman yang kuat, harus mulai dari sini nih. Harus sadar betul bahwa kalau Tuhan mengasihiku, kalau Tuhan mengampuniku, kalau Tuhan menyelamatkanku sepenuhnya, itu pekerjaan kasih karunia Tuhan. Bukan karena aku baik, bukan karena aku rajin ibadah, bukan karena aku lebih terhormat dari orang lain. Tidak, sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita akan buka Alkitab kita. Sebelum kita lihat lebih lanjut, pentingnya kita menyadari akan
hidup kita yang sudah diselamatkan itu karena anugerah. Saya ingin bacakan dulu dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini mengingatkan kita diselamatkan, kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah diselamatkan, yang diberi kehidupan kekal, yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, sepenuhnya bukan karena kita lebih baik dari orang lain, sepenuhnya bukan karena kita orang yang berjuang, bekerja keras untuk memperolehnya. Itu karena kasih karunia Allah melalui penebusan Yesus Kristus yang kita terima karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi yang membuat kita beroleh anugerah keselamatan itu karena Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita dan kita mengimaninya. Iman itulah saluran kasih karunia Tuhan bekerja. Kalau ingin imanmu kuat, sadari akan hal ini. Begitu kita melupakan fakta bahwa hidup kita sepenuhnya karena anugerah Allah, maka kita akan memegahkan diri. Ketika kita memegahkan diri, kita mulai mengalami kemerosotan iman. Jangan minta supaya imannya kuat kalau kita terlalu berbangga diri dengan kebaikan kita. Tidak. Lalu bagaimana dengan kebaikan? Apakah kita nggak perlu lakukan yang baik? Kalau sudah diselamatkan, kan anugerah Tuhan. Itu pandangan yang salah. Kalau kita menyadari betapa luar biasanya kasih kebaikan, pertolongan, dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, kan membuat kita akhirnya, pertama, kita akan bersyukur pasti. Kita akan sangat bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan. Yang kedua, kita tidak ada alasan untuk berbangga diri. Yang ada kembali bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Nah, sekarang kalau bicara bersyukur nih, banyak orang Kristen itu walaupun mungkin ada yang sambil bercanda ya, kalau bicara bersyukur, langsung terlintas di pikirannya apa? Makan-makan, makan bersama. Jadi kalau ada yang lulus kuliah, habis wisuda, yuk bersyukur dong. Ucapan syukur berarti apa? Makan-makan. Kalau ada yang dapat promosi, dapat kenaikan gaji, kenaikan jabatan, bersyukur dong, yuk bersyukur. Bersyukurnya apa? Traktir dong. Jadi berpikirnya langsung itu artinya berarti makan bersama-sama. Atau ada sebagian orang berpikir bahwa namanya bersyukur berarti ya menyanyi terus lagu rohani. Nyanyi lagu rohani itu bersyukur. Atau kalau enggak, berarti hanya bilang saja, aku bersyukur loh, aku bersyukur loh, aku bersyukur. Saudara-saudara, tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak sepenuhnya benar pengertian hal itu. Hidup yang bersyukur itu harus menjadi gaya hidup, terpancar dari gaya hidup kita, dari hidup kita. Itu ada wujud nyatanya, jadi bukan sekedar bersukacita lewat puji-pujian, lagu pujian, atau kata-kata kita, atau kita berbagi kesenangan, kegembiraan dengan orang lain. Tetapi harus ada wujudnya. Kita akan lihat wujudnya apa. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22, dari situ kita bisa mengerti ada 3 hal yang menjadi wujud bahwa hidup kita adalah hidup yang bersyukur. Kita baca dulu ayat 12 dan 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Yang pertama, wujud dari hidup yang bersyukur itu adalah hidup yang takut akan Allah. Hidup yang takut akan Allah dijelaskan di ayat 12 tadi. Yang pertama,
hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itu pertama. Jadi cara hidupnya, gaya hidupnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi hidup dalam ajaran Tuhan, menghidupi ajaran Tuhan. Yang kedua, mengasihi Dia. Berarti kalau bicara mengasihi Dia, berarti punya hati yang sangat spesial sekali terhadap Tuhan. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan. Dan yang keempat, ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ini takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, itu pasti hidupnya akan selalu diselaraskan dengan ajaran Tuhan. Berusaha untuk hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Punya komitmen untuk melakukannya. Dia bisa gagal melakukannya, tetapi dia akan kembali lagi belajar untuk melakukannya. Karena dia takut akan Tuhan. Dan kalau orang yang takut akan Tuhan, hatinya mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, itu pasti selalu punya waktu untuk Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, punya ikatan batin yang kuat terhadap Tuhan. Kalau dia tidak bersekutu, kalau dia tidak menikmati hadirat Tuhan, kangen tuh, rindu. Kita saja dengan manusia, orang yang sudah menikah, dengan pasangannya saja kalau dia mengasihi pasangannya, dia tugas keluar kota, rindu kan? Kangen untuk ketemu lagi. Orang tua yang punya anak, karena mengasihi anaknya, nggak bisa bertemu 1 minggu, waduh kangen banget, ingin ketemu. Kalau orang mengasihi Tuhan, itu pasti kangen, rindu, selalu rindu kepada Tuhan. Makanya tidak nunggu hari Minggu baru bicara dengan Tuhan. Tidak nunggu hari Minggu baru berkata, aku bersyukur kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tidak menunggu hari Minggu untuk memuji Tuhan, tidak. Setiap saat dia ingin bicara dengan Tuhan, ingin bersekutu dengan Tuhan. Ada yang sedang jatuh cinta, atau mungkin di sini ada yang lagi jatuh cinta. Ketika orang jatuh cinta, pengennya akan ketemu terus. Karena hatinya berkobar-kobar mengasihi orang itu. Demikian juga semakin kita mengasihi Tuhan, hati kita berkobar-kobar untuk datang, untuk berbicara, untuk bisa menikmati kehadirannya. Itu berkobar-kobar. Ini orang yang takut akan Tuhan. Makanya dilanjutkan ibadah. Orang yang beribadah. Seminggu sekali dirasa kurang kadang-kadang. Kok lama ya? Tetapi kalau hatinya mulai padam nih, kasihnya terhadap Tuhan padam. 1 tahun nggak ibadah, nggak kangen tuh sama Tuhan. Jadi berminggu-minggu nggak datang beribadah, nggak kangen itu. Karena nggak merindukan hadirat Tuhan. Itu hanya sekedar ritual yang tidak menyentuh hatinya. Tetapi kalau orang beribadah karena takut akan Tuhan, dia rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara bisa cek sendiri hatimu. Sejauh mana saudara mengasihi Tuhan? Saat-saat ibadahmu, saudara rindu nggak merasakan kehadiran Tuhan? Saudara rindu tidak mendengar suara Tuhan? Saudara bersuka cita enggak dalam ibadah itu? Karena sedang berjumpa dengan saudara seiman, sedang berjumpa dengan Tuhan lewat persekutuan itu. Ada sesuatu yang membuat kita semangat. Makanya setiap ibadah semangat, setiap ibadah semangat. Karena kita punya hati yang takut akan Tuhan. Dalam pengertian yang seperti ini loh. Tapi kalau hanya takut akan Tuhan karena takut dihukum, makanya harus ibadah. Tetapi dalam ibadah yang penting apa? Yang penting setor muka. Yang penting absen, datang. Karena takut dihukum Tuhan. Bukan seperti itu, tidak. Takut akan Tuhan itu hati kita mengasihi, makanya aku beribadah. Hati kita mengasihi, makanya aku hidup dalam ketetapan Tuhan. Aku lakukan firman Tuhan. Bukan karena takut dihukum Tuhan, bukan karena sedang membujuk hati Tuhan supaya Tuhan memberkati. Enggak, karena aku mengasihi Tuhan. Jadi ketika aku mengasihi Tuhan, aku lakukan firman Tuhan, aku beribadah. Kalau Tuhan memberkati,
puji Tuhan, kita semakin bersyukur, kita semakin mengasihi. Tetapi kalau Tuhan sepertinya tidak memberikan apa-apa, tetapi hanya membuat kita menikmati hadirat-Nya, kita bersuka cita. Tidak selalu kita menuntut Tuhan memberkati kita dalam pengertian kebanyakan orang, yaitu memberkati secara hal-hal yang lahiriah. Keuangan kita, masalah ekonomi kita, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Bukan sekedar itu. Ada kenikmatan tersendiri untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu wujud hidup yang bersyukur itu seperti itu. Hatinya selalu ada rasa takut akan Tuhan. Yang seperti itu. Dan yang kedua, orang yang memiliki hidup yang bersyukur akan diwujudkan dengan hidup pertobatannya. Ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sunatlah hatimu. Bicara sunatlah hatimu itu bicara tentang pertobatan. Orang yang bersyukur atas hidupnya karena Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah menebus dosa-dosamu, maka engkau akan hidup dalam pertobatan. Punya komitmen, aku akan meninggalkan hal-hal yang merusak hubunganku dengan Tuhan. Aku akan membuang hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan. Karena hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Hidup dalam pertobatan. Jadi kalau suatu saat jatuh dalam dosa, dia akan cepat untuk sadar dan cepat untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Bukan malah mempertahankan dosanya seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, mengeraskan hati. Ditegur malah marah, ditegur malah tersinggung. Jelas-jelas salah, lakukan kesalahan, ditegur, ngambek. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Ditegur misalnya di pelayanan nih. Di pelayanan karena ada lakukan kesalahan ditegur oleh koordinatornya, ditegur oleh pemimpinnya, ditegur oleh gembalanya. Tersinggung, ngambek, nggak mau ke gereja. Padahal kalau toh dia kecewa dengan pemimpinnya, kan kecewa dengan pimpinan, bukan dengan Tuhan. Kok Tuhan diikut-ikutkan? Itu kan. Kadang-kadang karena yang pertama kita tidak bangun di hati kita. Takut akan Tuhan. Kita semua pernah alami situasi itu, ya. Tetapi jangan itu jadi kebiasaan. Wujudkan hidup bersyukurmu dengan hidup dalam pertobatan. Bersyukurlah masih ada yang menegur. Sebab kalau tidak ada lagi yang menegur, kita akan menyimpang dan tersesat jauh dari jalan Tuhan, terlalu jauh nanti. Kembalinya jadi lebih sulit. Yang ketiga, hidup yang bersyukur itu akan kita wujudkan dengan memberi diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dahulu orang Israel orang asing di Mesir. Tetapi Tuhan mengasihi mereka, Tuhan membebaskan mereka, dan Tuhan memberkati mereka. Sekarang lakukan kepada orang asing yang lain. Dengan kata lain, dimanapun engkau berada, jadilah berkat bagi sesamamu. Orang yang bersyukur itu hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tidak ada artinya saudara rajin menyanyi lagu rohani, lalu sebentar-bentar aku bersyukur, rajin beribadah, tetapi saudara tidak peduli dengan sesama. Orang yang bersyukur tidak mungkin jadi orang pelit. Orang yang bersyukur tidak mungkin dia hanya bersungut, berkeluh kesah, dan tidak puas dengan yang Tuhan sudah berikan. Orang yang bersyukur itu selalu menyadari ada berkat Tuhan dalam hidupnya, ada kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kebaikan Tuhan dalam banyak aspek, tidak hanya bicara uang, tetapi bicara tentang pengampunan, kesempatan, kebaikan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sudah memberkati aku, maka aku ingin memberi diriku menjadi saluran berkat Tuhan.
Itulah hidup yang bersyukur. Dimanapun saudara berada, persembahkan tubuhmu jadi berkat bagi orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu begitu luar biasa, karena dalam Yesus Kristus kami diselamatkan, dalam Yesus Kristus kami diampuni, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kebaikan kami sendiri, bukan karena kami lebih baik dari orang lain, bukan karena kami lebih layak dari orang lain, bukan karena kami memang pantas untuk menerimanya, sepenuhnya karena anugerah Allah. Biarlah kami senantiasa menyadari betapa luar biasanya kasih karunia Allah ini, sehingga kami senantiasa punya hati yang bersyukur kepadamu. Dan hati yang bersyukur itu bukan sekedar kami wujudkan dengan kata-kata atau dengan hal-hal yang tidak ada wujudnya, tetapi sungguh-sungguh kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Semakin hari kami semakin punya hati yang takut akan Tuhan dengan cara yang benar. Kami hidup dalam pertobatan, kami mengasihi sesama kami. Tuhan ajarkan kepada setiap anak-anak-Mu supaya hidup mereka menjadi hidup yang bersyukur, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan taruh mereka, apapun pekerjaan mereka, biarlah mereka menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Mereka hidup dalam ketetapan-Mu, mereka tetap mengasihi-Mu, dan mereka tetap menjadi orang-orang yang beribadah. Meninggalkan dosa-dosa mereka, selalu hidup dalam pertobatan demi pertobatan, sampai apapun yang mereka kerjakan menghasilkan buah-buah kebenaran yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini duduk di pemerintahan, Tuhan jadikan mereka berkat. Biarlah mereka hidup sebagai orang-orang yang bersyukur di hadapan-Mu. Mereka tidak lupa diri dengan jabatan itu, bahkan akhirnya jadi batu sandungan. Tetapi Roh Kudus pimpin mereka, mereka jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka hidup dalam ketetapan Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu yang bekerja dalam dunia kerja, dalam bisnis, dalam profesi apapun, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga tetap menjadikan pekerjaannya sebagai alat untuk menyatakan rasa syukurnya di hadapan Tuhan, dengan cara mereka takut akan Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan menjadi alat Tuhan yang memberkati orang-orang di sekitarnya. Apapun, dimanapun, dan apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, biarlah itu menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, sebagai korban syukur yang terbaik yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, hidup kita adalah hidup yang patut disyukuri, dan sudah selayaknya kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan yang sudah sedemikian besar mengasihi kita. Kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Jangan pernah putus asa, kehilangan pengharapan. Tetap percaya Tuhan mengasihimu, Tuhan bisa menolong masalah-masalah hidupmu. Saudara, kalau ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih besar daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.